apa kabar pemirsa? Selamat pagi, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabria Raisa, dan juga partner saya, Dr. Haikal. Halo pemirsa, halo Doksa, apa kabar? Halo dok, baik, Alhamdulillah. Nah, tadi tuh kita lihat tentang tips sehat di kantor ya. Dan tentunya kalau di kantor kita suka makan bersama nih. Betul. Kalau makan, kadang-kadang ada pendampingnya. Nah, Apakah itu pendampingnya? Kecap. kecap ada kecap asin, ada kecap manis nih dokter. Betul. Yang mana yang harus kita konsumsi nih? Nah, kita akan bahas nih tentang kecap, apa saja manfaat dan risikonya untuk kesehatan. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa, bagaimana sarapan pagi Anda? Selain ada yang mengkonsumsi roti, mungkin di antara Anda juga ada yang makan nasi goreng kecap yang sedap atau sambal kecap untuk jajal bersama lauk. Iya, kecap tampaknya sulit kita hilangkan dalam khasanah kuliner Nusantara. Sebab Indonesia sendiri merupakan penghasil kecap yang terkenal dengan cita rasa manis dan gelap kental yang kita kenal sebagai kecap manis. Tahukah Anda pemirsa, sebelum dikembangkan di tanah air sejak abad ke-18, olahan fermentasi kacang kedelai ini sudah masuk ke tanah air dan dibawa oleh seorang imigran Tiongkok yaitu kecap asin. Ya, selain kecap manis, kecap asin juga sangat populer terutama dalam aneka olahan kuliner Asia sebagai penambah rasa asin dan gurih masakan. Tekstur kedua jenis kecap ini, baik kecap asin dan kecap manis, sangat berbeda. Kecap manis berwarna hitam mengkilap dan kental, sedang kecap asin lebih encer dengan warna yang coklat transparan. Namun untuk manis dan asin, fungsi keduanya tetap sama, yaitu untuk digunakan dalam pengolahan masakan. Bila ingin cita rasa manis, maka pilihlah kecap manis. Bila ingin asin ringan dengan warna yang tak terlalu pekat, cukup tambahkan saja kecap asin. Lalu dari sisi nutrisi, mana yang lebih baik? Kecap asin atau kecap manis? Cari tahu jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi. Kecap ya, jadi kecap ini berbahan dasar kedelai dan ada yang manis serta asin. Kalau saya suka yang manis, kalau Doksa suka yang mana nih? Nah, aku tuh pecinta asin dok, jadi aku suka yang asin. Kayaknya masyarakat juga suka nih ya, ada yang suka yang asin dan manis. Tapi tahukah manfaatnya dan kandungan apa saja di dalam kecap? Di tengah kita sudah ada Dr. Samuel Utoro, dokter gizi klinis. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, selamat pagi. Nah, dokter, nah ini di dalam kecap ini dok, sebenarnya dia ada nutrisi yang baik. Masih dok, apa tuh? Kandungannya apa saja dok? Ya, ini kandungannya kita tahu, dia dibuatnya kalau kecap manis, kedelai. Kedelai difermentasi, dicampur ada air, segala macam. Nah, itu nanti dibentuk jadi kecap manis. Kalau kecap asin, bisa dari kedelai, tapi bisa juga dari ikan. Daging ikan difermentasi. Nah, dia kandungannya apa saja? Sudah jelas kandungan yang ada di kedelai. Apa? Protein kita tahu di kedelai itu. Tapi itu kadarnya kecil sekali. Sedikit sekali. Jadi makanya kecap asin, kecap manis disebutnya penyedap. Penyedap. Penguat rasa dok Ya, ya? bukan punya efek tertentu sebagai bahan makanan sumber. Lain nih, ada bahan makanan sumber, ada bahan makanan tambahan. Bahan makanan sumber itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, kalau sumber ini kandungan proteinnya juga tinggi, kandung lemaknya juga tinggi. Jadi makanya dia punya efek bagi kesehatan. Tetapi kalau penyedap karena kandungannya rendah, sebenarnya nggak terlalu berefek bagi kesehatan tubuh. Nggak mungkin dong kita makan
kecap ini seperti orang minum semua. Iya, betul. Ya paling 1 sendok makan. Iya. Dok, tapi ini cukup banyak dok anggapan di masyarakat. Katanya kalau konsumsi kecap ini bisa menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Nggak ada ya anggapan kayak gitu ya? Nggak ada. Karena di dalam kecap itu nggak ada seratnya. Andai kata ada juga dari kedelai sedikit sekali. Ya. Terus yang nggak ada lagi zat-zat aktif yang dapat menurunkan kolesterol, itu nggak ada juga di dalam sini. Jadi mitos. Apakah proses fermentasi kedelai yang mengurangi nilai protein dan seratnya? Ya. Oh, kan Jadi bisa difermentasi. proteinnya kualitasnya pasti berkurang. Jadi gini, zat gizi itu kalau dia mengalami pengolahan, apapun direbus, digoreng, dibakar atau difermentasi, kualitas zat gizinya akan berkurang. Padahal dia sudah sedikit. Betul. Ditambah lagi dia mengalami penurunan. Ya, betul. Dan apalagi kita pakainya tadi kata dokter, kita pakai cuma sebagai tambahan aja ya dok Iya. ya. Nah itu dia yang banyak juga di masyarakat. Nah katanya kecap ini juga dapat menurunkan tekanan darah. Nah ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. Mitos. Bukan menurunkan, dia malah bisa menaikkan. Apalagi kecap asin dok ya? Nah, kenapa? Benar. Karena di dalam kecap itu natriumnya tinggi. Natrium itu garam. Iya. Garam itu ada rumus kimia NaCl. Natriumnya nih yang bahaya. Kita tahu kita makan natrium sehari hanya boleh yang sehat ya. Iya. 2 gram. 2 gram itu 2000 miligram. Nah itu sekitar berapa sendok dok? Nah, kalau garam itu 1 sendok teh peres 5 gram, kandungan natriumnya 2 gram, 40%. Ya, jadi sementara di kecap natriumnya cukup tinggi. Kecap asin itu tiap 15 cc natriumnya itu bisa 900 miligram. Banyak Kalau juga ya. Iya, karena dia kan asinnya ditambahin betul. garam. Iya. Sementara kecap manis itu kandungannya sekitar 300 miligram. Jadi Anda bayangkan kalau dia makan kecap tiap hari lagi. Iya. Udah tiap hari dia pagi makan pakai kecap, siang pakai kecap, malam pakai kecap. Natriumnya jadi berapa yang masuk? Betul. Dan memang ada orang yang baru bisa makan kalau pakai kecap. Nah, Ibaratnya ya. kayak sambal kan. Dok Yang Michael? lebih parah lagi itu kecap dituang ke nasi diudang-udang. Nah, Pakai telur ceplok kan? Nah. Wah, itu tuh udah kebiasaan. Iya. Dok, ini juga ada yang mengatakan dok ya, kan karena kecap ini bahannya kedelai, jadi kecap mengandung antioksidan alami sehingga dapat menghambat proses penuaan. Nah ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos juga Antioksidan Iya. menghambat proses penuaan, fakta. Betul. Tapi antioksidan itu seberapa banyak yang punya efek menghambat aging, Iya. menghambat penuaan. Itu harus tinggi. Sementara di kecap kan rendah kandungan. Emang mengandung antioksidan. Tapi apakah dengan makan kecap, apa kita makan kecap 1 botol? Iya, Nggak betul. mungkin. Iya. Ya. Ya. Ada tadi malah jadi darah tinggi gara-gara Ya. kecap asin, diabetes, gara-gara kecap manis begitu ya. Nah Iya. dokter kita akan tanya lagi nih dok ya, ada nggak sih manfaatnya sebenarnya dari kecap ini, baik pun kecap asin ataupun kecap manis? Tapi kita akan lanjut setelah yang satu ini.